Netflix telah kedatangan serial terbaru berjudul 3 Body Problem. Serial bergenre skifi yang diangkat dari trilogi buku fiksi ilmiah The 3 Body Problem ini memiliki 8 episode yang seru. Serial 3 Body Problem menceritakan tentang keputusan perempuan muda asal Tiongkok di tahun 1960-an yang justru berdampak besar hingga melintasi ruang dan waktu. Salah satu kelebihan yang terlihat dari serial dengan durasi 44 hingga 63 menit per episode ini adalah tampilan visual. Pada beberapa episodenya, penonton akan dimanjakan oleh tampilan visual bergenre skifi yang menarik mata. Hadirnya tampilan visual yang memukau ini tentu sangat berpengaruh terhadap cerita. Pasalnya, aspek ini bisa membuat jalan cerita yang ada dalam serial 3 Body Problem menjadi seru dan terasa lebih hidup. Selain visual, efek suara yang diperdengarkan dalam serial ini juga sangat menakjubkan. Efek suara yang muncul dalam 3 Body Problem bisa dikatakan cocok dengan adegan yang ditampilkan. Misalnya saja, seperti adegan hitung mundur yang muncul dalam pandangan Augie. Hadirnya efek suara dalam adegan itu benar-benar membuat penonton dapat merasakan ketakutan yang dialami Augie. Alur cerita yang maju mundur di beberapa episode menjadi salah satu aspek yang sangat menarik dari serial ini. Alur cerita seperti ini sebenarnya bisa menjadi suatu keuntungan bagi penonton yang belum sama sekali membaca bukunya. Alur mundur yang ditampilkan dalam serial ini tampak mengungkap asal-usul dari kisah beralur maju secara perlahan. Dengan demikian, penonton menjadi mudah mengikuti cerita yang ada dalam serial. Serial 3 Body Problem memiliki beberapa adegan yang hanya bisa disaksikan oleh orang dewasa berusia di atas 18 tahun. Adegan itu dapat ditemukan dengan mudah di beberapa episodenya. Dari segi cerita yang seru, serial ini sebenarnya bisa masuk daftar tayangan untuk disaksikan saat waktu sedang senggang, apalagi bagi kalangan pencinta tontonan bergenre skifi. Dari 8 episode yang dihadirkan, ternyata ada beberapa adegan yang bikin serial 3 Body Problem mendapatkan rating 18+. Hanya boleh ditonton orang dewasa, ini dia deretan adegannya. Adegan tanpa busana begitu jelas terlihat dalam serial 3 Body Problem. Adegan tersebut ditampilkan melalui visual banyak orang yang berenang di kolam saat situasi sudah mencapai era stabil. Adegan tanpa busana pada episode tersebut memang ditampilkan tanpa adanya sensor sedikit pun. Alhasil, adegan itu menjadi salah satu alasan yang membuat serial ini mendapatkan rating 18. Adegan kekerasan yang tampak sadis sejak episode 1 di series 3 Body Problem. Pada adegan itu, ayah dari Ye Wenjie bernama Ye Zetai dianiaya oleh Tang Hongjing dan beberapa orang lain. Alih-alih diselamatkan, kekerasan yang dialami oleh Ye Zetai justru mendapatkan sorakan dari beberapa orang yang berkumpul di lapangan itu. Mirisnya, Ye Zetai tak sedikit pun diselamatkan, akhirnya dia meninggal dunia. Adegan kematian brutal juga turut diperlihatkan di serial ini. Adegan ini ditampilkan dalam bentuk pemenggalan sadis yang bisa kamu lihat. Dalam adegan memperlihatkan kondisi bagian dalam kapal yang terbelah, termasuk dengan orang yang ada di dalamnya. Selain itu, ada pula adegan pembunuhan yang ditampilkan dalam beberapa metode lain, salah satunya digantung hingga penikaman. Adegan-adegan ini cukup terlihat jelas sehingga penonton harus sudah dewasa dan bermental kuat saat menyaksikannya. Serial ini juga memiliki adegan ciuman bibir yang ditampilkan secara profesional oleh pemainnya. Walau hanya sebentar, adegan bercumbu dalam serial ini ditampilkan dalam 2 episode berbeda, yaitu pada episode 1 dan episode 4. Adegan ciuman seperti yang ditampilkan dalam serial ini memang rasanya kurang cocok disaksikan oleh anak di bawah umur. Oleh karena itu, adegan ini hanya boleh ditonton oleh orang berusia 18 tahun ke atas saja. Adegan yang menampilkan darah juga ada di serial buatan kreator Game of Thrones, yaitu David Benioff dan D.B. Weiss ini. Adegan dengan darah itu bahkan bisa langsung terlihat di episode pertama serial 3 Body Problem. Dalam adegan itu, terlihat ada tulisan di tembok dengan darah. Tidak hanya sekali, adegan yang menampilkan darah juga terlihat pada beberapa episode lain, seperti pada adegan pembunuhan. Hadirnya darah ibarat menjadi bumbu yang melengkapi jalan cerita di serial ini. Konsep 3 Body Problem telah membingungkan para ilmuwan selama berabad-abad. Raja Swedia sempat menawarkan hadiah kepada fisikawan manapun yang dapat memecahkan. Jonathan Blazek,
asisten profesor fisika di Northeastern University, menjelaskan bahwa sistem dengan dua benda yang mengerahkan gaya gravitasi satu sama lain, baik itu partikel atau bintang dan planet, dapat diprediksi. Para ilmuwan telah mampu memecahkan masalah dua benda ini dan memprediksi orbit benda sejak zaman Isaac Newton. Namun begitu ada pihak ketiga yang bergabung, seluruh sistem menjadi kacau balau. Dalam serial Netflix, seperti di buku Cixin, 3 Body Problem membahas kehidupan alien yang hidup di tata surya dengan 3 matahari. Karena ketiga bintang tersebut mengerahkan gaya gravitasi satu sama lain, mereka akhirnya membuat tata surya menjadi kacau ketika mereka saling lempar maju mundur. Bagi Trisolaran, sebutan untuk alien di serial Netflix, artinya ketika matahari terlempar jauh, planet mereka membeku, dan ketika matahari terlempar sangat dekat dengan planet mereka, planet tersebut akan terbakar. Parahnya, karena masalah 3 Body Problem, gerakan-gerakan tersebut sama sekali tidak dapat diprediksi. Serial 3 Body Problem bermula ketika masa revolusi budaya Cina era Mao Zedong pada 1966. Ratusan orang berkumpul di Tsinghua University untuk menyaksikan penyiksaan di depan umum yang dikenal sebagai struggle session. Tontonan itu memperlihatkan orang-orang yang dicap pengkhianat disiksa dan dipermalukan di depan umum atas tindakannya. Salah satu orang yang disiksa adalah ayah dari astrofisikawan muda bernama Ye Wenjie. Wenjie kemudian diamankan pemerintah untuk menjalani wajib militer. Ia dipekerjakan di stasiun radio militer rahasia yang berlokasi di wilayah terpencil. Militer Cina memberi tugas Ye Wenjie untuk mengirim sinyal keluar angkasa supaya bisa menjalin kontak dengan alien. Tugas tersebut ternyata memberikan dampak panjang hingga melintasi ruang dan waktu. Latar kemudian berpindah ke masa depan, yakni 40 tahun setelah Wenjie mengirim sinyal untuk alien. Sekelompok peneliti berbicara tentang perkembangan dunia modern yang menyebabkan beberapa ilmuwan melakukan bunuh diri. Clarence Da, yang bekerja sebagai penyelidik di Strategic Intelligence Agency mencoba mencari tahu hubungan beberapa kasus bunuh diri ilmuwan itu. Ia kemudian menyimpulkan sebuah kesamaan di antara kasus itu. Semua ilmuwan yang bunuh diri mempunyai topi baja yang tampak seperti helm. Di sisi lain, seorang ahli material nano bernama Augustina Augie Salazar mengalami fenomena aneh. Augie melihat penghitung waktu mundur di depan matanya sepanjang waktu. Momen itu terjadi beberapa kali dengan cara yang semakin tidak dapat dijelaskan. Augie lantas mencari tahu kebenaran fenomena itu dengan mengikuti permainan virtual bernama Tribadi. Permainan di dunia virtual tersebut ternyata menjadi awal dari ancaman besar yang menjadi teror bagi keselamatan umat manusia.